Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita masuk ke acara yang keempat, yaitu uraian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf MA. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم الدنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع العين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على واغفر لي كل ذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب وفي هذا المدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب
والأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bisalati alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tambagi salatu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal ulama al-fudala wasyurafa wal kurama sahibul fadilah was sa'adah syekhuna Tuan Guru Haji Habibur Rahman LCMA matta'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumi. Segenap pengurus DKM Masjid Besar At-Taqwa, juga yang mulia asisten pemerintahan dan Kesra Kabupaten Lombok Timur Ustadz Hadi Abdurrahman Fathur Rahman, Bapak Sekcam, para tuan-tuan guru, dan juga tidak lupa
sahabat kami, guru kami, mudir Grand Hero di Pancor, akhuna fillah Ustaz Dr. Ahmad Zainul Hadi. Kami dulu satu kelas waktu kuliah di Jakarta. Hanya beliau sukses ilmunya, sukses dagangnya. Kalau saya main di pinggir-pinggir saja. Dan juga ayah bunda ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, jamaah peringatan Isra dan Mi'raj Masjid Besar At-Taqwa Wanasaba Lombok Timur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang sangat bahagia, senang malam ini berada di tengah-tengah calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita bahagia di tengah-tengah penghuni surga? Insya Allah yang di depan penghuni surga, yang di belakang penghuni surga, ada yang di atas, yang di atas juga penghuni surga. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberi kabar gembira kepada kita. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku akan masuk surga. Insya Allah semua jamaah Masjid At-Taqwa masuk surga. Sama kotak-kotaknya. Insya Allah semua penghuni surga kita harus bahagia dulu. Alhamdulillah. Walaupun Rasul lanjutkan sabdanya, illa man aba, kecuali yang enggan, yang tidak mau. Sahabat heran, kemudian bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, apakah ada orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Ada. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang dia taat kepadaku dia masuk surga. Yang dia tidak mau ikut Nabi, tidak mau mengikuti ajaran Nabi, tidak bersungguh-sungguh menegakkan sunnah-sunnah Nabi, faqad aba. Orang-orang yang demikian yang tidak mau masuk surga. Ini jelas, Masya Allah, lihat wajah-wajahnya terang benderang, lampunya terang, wajahnya sejuk-sejuk semua. Alhamdulillah AC-nya baru dipasang. Alhamdulillah. Ikhwatal iman, ayah bunda ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ini membuat semakin cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Maunya cinta kita terbalaskan. Maka orang yang ingin cintanya terbalaskan, dia buktikan cintanya. Mana bukti cintamu? Memenuhi panggilan Allah adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah adalah bukti cinta kita kepadanya. Yang cinta Allah tidak mau ikut Rasulullah, cintanya palsu. Yang cinta kepada Rasulullah tidak mau ikut Rasulullah, cintanya juga palsu. Maka Allah firmankan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu
Masya Allah. Nah, ini tawadhu semua ini ya. Jamaat takwa nggak mau kelihatan kayak penghafal Quran, makanya tawadhu. Tahu tawadhu? Kalau orang Sunda tawadhu itu tarak bawa duit. Nggak bawa duit katanya. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, Allah firmankan kepada Rasulullah, "Qul wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, in kuntum tuhibbunallah." Wahai jamaah at-taqwa, wahai jamaah wa nasabah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, buktikan. Fattabi'uni, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah ittiba' kepada Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Maka yang datang malam ini ke Masjid At-Taqwa, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal. Yang selama ini matanya dipakai melihat yang tidak baik, insya Allah diampuni oleh Allah. Yang tangannya menyentuh yang bukan haknya, mengambil yang bukan hak, diampuni oleh Allah. Yang pernah memakan meminum yang tidak halal, diampuni oleh Allah. Yang kakinya pernah melangkah ke tempat maksiat, diampuni oleh Allah. Dengan syarat kita mohon ampun kepada Allah dan melakukan kebaikan-kebaikan. Amin ya Rabbal. Boleh saya tanya? Siapa yang hadir di sini yang dosanya sedikit? Oh, mungkin salah tanya. Siapa yang hadir di sini yang tidak punya dosa? Angkat tangan. Ada? Masya Allah. Kalau ada saya mau cium tangannya. Kalau ada yang berani angkat tangan, jangan-jangan malaikat langsung tulis dosa besar. Kenapa dia telah berdusta? Tapi bahagia yang naik mobil, yang naik motor, yang jalan kaki, tadi berwudu, lalu sholat berjamaah, dia beristighfar, dia baca kalimat thayyibah, dia munajat, dia bersalawat, sekarang dia beriktikaf di masjid ini, dia pandang saudara-saudaranya dengan senang. Insya Allah karena ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah diampuni dosa-dosanya. Pulang insya Allah dibersihkan semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Ini dari tadi kita amin terus ya. Ini di sini amin juga. Oh. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi tuan guru kita, Tuan Guru Haji Habibur Rahman menyebutkan jadi ormas, orang masjid. Saya alhamdulillah kami di daerah Depok Sentul ada namanya Hamas. Bukan hanya di Gaza, Palestina ada Hamas, di Depok di tempat kami juga ada Hamas. Apa itu Hamas? Himpunan anak-anak masjid dan musola. Kenapa? Karena selama ini masjid seringkali diisi hanya oleh orang-orang tua. Betul? Di sini kira-kira banyak orang tua apa anak-anak muda? Lebih banyak yang muda atau yang tua? Masya Allah, yang tua pun mengaku muda. Allahu Akbar. Himpunan anak-anak masjid dan musola. Mengapa? Tadi sekali lagi masih banyak masjid-masjid musola yang hanya diisi oleh orang-orang tua. Kemana anak-anak mudanya? Kalau ditanya mana anak-anak muda, jawabannya keren. Karena kami memberi kesempatan taubat buat orang-orang tua. Dikira orang tua banyak dosa kali ya. Allahu Akbar. Ya.
Kita ingin sekarang alhamdulillah di bawah pimpinan Tuan Guru kita, Tuan Guru Habibur Rahman, insya Allah masjid ini makin makmur. Kalau orang tua ke masjid wajar, orang tua ke masjid memang sudah waktunya. Kalau ada orang sudah tua nggak mau ke masjid juga nekat namanya. Tapi kalau anak-anak muda, anak-anak remaja ke masjid, dia hebat. Kenapa? Mungkin sebenarnya dia masih pengen banyak main, nongkrong-nongkrong di jalan, kebut-kebutan, tapi dia senang berada di rumah Allah. Wa syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, insyaallah termasuk anak-anak muda yang senang ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Tidak berkumis, berjenggot tipis, rajin ke masjid walaupun kantongnya kempis. Semangat anak-anak muda, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka peringatan Isra dan Mi'raj ini sesungguhnya bukan kita bicara, saya mungkin tidak bicara detail dari urut ke urut, tapi hanya ingin mengingatkan diri kami dan kita semua, ayo kembali ke masjid, makmurkan masjid. Tadi Tuan Guru sudah mengatakan Allah memperjalankan Rasulullah dalam perjalanan Isra di malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Maka insya Allah kalau masjidnya makmur, insya Allah daerahnya makmur. Kenapa? Orang yang memakmurkan masjid tanda imannya. Jangan sampai kita masuk yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa masajiduhum amiratun bil bina wa qulubuhum khaliyatun anil huda. Nanti ada masanya, masjidnya megah, masjidnya mewah, masjidnya keren, tapi sayang orang-orang yang ada di sekitar masjid hatinya kosong dari petunjuk Allah. Akhirnya yang azan dia, yang pukul beduk dia, yang azan dia, imamnya dia, yang qomat dia juga, makmumnya. Ini keren at-taqwa ini, sekali sholat banyak kayak gini ya, Masya Allah. Ini setiap hari begini. Allahu Akbar, takbir. Insya Allah nanti setiap hari seperti ini, amin. Takbir. Kita lihat mulai besok subuh. Kira-kira subuh besok masih banyak kayak gini ada tidak? Siap? Siap? Takbir. Semangat semua ikhwah yang dimuliakan oleh Allah. Saya keliling-keliling. Lihat, mungkin Ustaz Dr. Zainul Hadi sudah tahu bagaimana dulu di daerah Ciputat pernah terjadi danau jebol, banjir. Itu Masya Allah, yang selamat apa? Masjid. Yang selamat siapa? Orang yang sholat di masjid. Tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh, lihat masjid masih bisa berdiri kokoh. Dan hari ini saudara-saudaraku semua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jamaah wa nasabah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, masjid mereka dibombardir, masjid mereka dirobohkan. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita menjadi syuhada, berapa banyak mereka yang terluka. Bahkan terakhir saya lihat video, ada seorang anak gadis yang kakinya terluka,
rumah sakit sudah tiada, obat-obatan tiada. Akhirnya apa yang dilakukan? Ayahnya di dapur rumahnya mengamputasi kaki anaknya. Tidak lagi pakai obat bius, tapi anaknya tetap dalam keadaan sabar. Dalam keadaan sabar. Ada seorang ibu yang anaknya terluka, dia bawa ke rumah sakit. Kemudian dengan izin dokter dia pulang mengambil sesuatu, sampai lagi ke rumah sakit. Rumah sakitnya sudah roboh, dokternya sudah meninggal, anaknya pun ikut wafat juga sebagai syahid di situ. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lihat orang-orang Gaza, mereka masih melaksanakan sholat berjamaah. Mereka masih tetap sholat di puing-puing masjid yang tersisa. Mereka masih kokoh imannya. Mereka bersabar dengan keadaan yang ada. Alhamdulillah, qadarullah, maaf lahir batin. Saya 3 kali berangkat sholat di Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi di sana? Di luar pagar besar itu, yang jaga adalah tentara Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Mereka dengan tank-tank yang siap tempur, mereka dengan senjata-senjata lengkap di tangan mereka jaga. Lalu kemana orang-orang Palestinanya? Mereka hanya dengan pentungan saja. Susah, bahkan orang Gaza tidak bisa masuk ke Al-Quds Yerusalem itu. Perjuangan untuk sholat. Kita di sini sekarang apa yang menghalangi kita sholat berjamaah? Betul? Apakah ada polisi yang menghalangi? Tidak, malah polisinya ada di masjid. Polisinya malah bikin tentram buat kita. Dan kita senang sekarang banyak polisi yang hafal Al-Quran. Banyak polisi yang membaca Al-Quran dengan fasih. Bersama-sama masyarakat kita jaga keamanan, kedamaian kita. Tidak ada yang menghalangi kita salat berjamaah. Paling cuman satu alasan kalau kenapa enggak berjamaah, al-malasu. Itu bahasa Mesir atau bahasa mana? Apa alasannya? Al-malasu. Azan kita dengar, di mana-mana kumandang suara azan menggetarkan bumi. Kita dengar, tapi sayang kadang hati kita belum terketuk untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada juga yang dengar azan stres. Ya, azan lagi. Nah, orang yang model begini biasanya orang yang sholatnya sering di awal waktu. Zuhur di awal waktu asar. Asar di awal waktu maghrib. Kalau ngelihat jam sholat sih semangat. Asar jam berapa ya? Subuh jam berapa ya? Tapi suka lewat. Allahu Akbar. Ayah bunda ikhwah semuanya, ayo kita kembali ke masjid. Lihat, ada gium politik Yahudi. Ada gium politik Yahudi. Kalau jamaah subuh umat Islam sudah seperti jamaah Jumat mereka, tanda badai kebangkitan Islam. Lihatnya dari mana? Subuh, saat dingin, saat orang lelap dalam peraduan, dia penuhi panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia penuhi Allah, Maha Besar, Engkau Maha Besar ya Allah. Dia tinggalkan kantuknya, dia tinggalkan lelahnya, dia tinggalkan segalanya. Dia besarkan Allah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersaksi Allah adalah Tuhannya. Dia hidup karena dihidupkan oleh Allah. Dia dapat rezeki karena diberi rezeki oleh Allah. Dia masih sehat karena Allah yang memberi sehat. Kadang kita lupa, dunia dicari, dikejar mati-matian, bahkan keburu mati sebelum dapat hasilnya. Lupa, dia kejar dunia habis-habisan. Dia perturutkan hawa nafsunya.
Dia jaga kekuasaannya. Dia ingin terus punya wewenang apapun. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, lupa, kalau lupa sama Allah rugi dan rugi. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita kembali ke masjid, makmurkan rumah Allah. Insya Allah kalau masjid-masjid, surau-surau kita makin makmur, daerah kita akan makin makmur. Kenapa? Memakmurkan rumah Allah tanda mereka bertakwa kepada Allah, dan janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk daerah itu sudah beriman, bertakwa kepada Allah, keberkahan dari langit, dari bumi akan kami limpahkan. Subhanallah walhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagi subhanallah. Berkahi kami ya Allah, berkahi Wanasaba Lombok Timur ini ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang bertakwa. Semakin semangat kami makmurkan rumah-Mu ya Allah. Sekali lagi subhanallah. Berkah negeri kami Indonesia ya Allah, aman, damai. Kami punya pemimpin yang beriman, pemimpin yang berakhlak mulia, yang takut kepadamu ya Allah, yang cinta kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu mengingatkan kita. Bahkan ayo ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, cita-citakan dalam diri kita semua insya Allah bisa berziarah, bisa salat di Masjidil Haram, bisa salat di Masjid Nabawi, dan insya Allah semua bisa salat di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal. Semua jamaah takwa bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Mau berangkat haji, mau berangkat umroh, sudah daftar? Nah itu deh, ayo daftar. Kalau uangnya belum ada, daftar sama Allah. Lewat apa? Sujud-sujud kita datang ke rumah Allah. Hari ini, ingat, catat baik-baik. Hari ini kita ada di Masjid At-Taqwa. Insya Allah waktu berikutnya kita akan ada di Masjidil Haram. Insya Allah gampang. Dulu guru kami Kiai Arifin Ilham suka sampaikan, kalau mau berangkat haji, berangkat umroh gampang. Mau tahu caranya? Setiap malam baca tasbih 100. Bisa? Setiap malam baca tahmid 100. Ini kalau mau cepet. Setiap malam baca tahlil 100. Setiap malam baca takbir 100. Siap? Bisa? Dan nabung setiap bulan 2 juta. Kira-kira berat mana membaca tasbih, tahlil, takbir, tahmid 100 dengan nabung 2 juta? Hah? Berat mana? Allahu Akbar. Saya alhamdulillah bisa keliling Indonesia karena membaca tasbih. Subhanallah. Saya bisa keliling ke beberapa negara karena tasbih. Saya bisa haji, bisa umroh karena tasbih. Saya bisa sholat di Masjidil Aqsa karena tasbih. Insya Allah semua ikhwah, cita-cita kita bisa terwujud kalau kita terus bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang 2 juta, 5 juta, 10 juta cepat habisnya. Tapi kalau kita banyak berzikir kepada Allah, insya Allah bisa mengundang rezeki buat kita. Amin ya rabbal.
alamin. Makanya jangan gara-gara amplop uang sedikit disuruh milih apa? Calon tertentu kemudian merasa sudah senang, dapatnya 200-300 ribu bisa sengsara kemudian. Pilih sesuai hati nurani. Sebelum masuk ke bilik suara, berzikir dulu, berdoa dulu, mohon petunjuk Allah, lalu pilih sesuai hati nurani kita, insya Allah. Baik Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada waktu? Masih? Ya, boleh sampai jam 2? Sampai jam 3? Setuju? Yang bilang setuju jangan pulang. Saya sudah lapar. Ikhlas semua yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kemudian apa? Selain dari masjid ke masjid, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadinya malam hari. Laila artinya malam. Makanya kalau ada perempuan namanya Laila, perempuan yang senang bangun. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, 24 jam dalam satu hari. Jangan sia-sia hidup kita sebentar. Nanti kalau sudah masuk alam akhirat, kita mengatakan illa asyiyatan au duhaha. Di dunia kita cuma sesorean, sepagian saja, sebentar. Kita hari ini bersama di Masjid At-Taqwa ini duduk merenung sebentar. Kita masih ingat 10 tahun yang lalu apa yang kita lakukan. Ingat waktu masih jadi camat. Ingat waktu tuan guru masih ada di Mesir. Ingat waktu pangkat kita apa. Ingat waktu kita remaja. Sekarang kita duduk, kita masih bisa membayangkan. Kita masih ingat saat kita kanak-kanak. Kalau kami dulu tinggal di tempat kami, anak-anak suka main bola, suka main hujan-hujanan. Kalau pesawat terbang lewat, teriak-teriak. Apa? Oh, minta uang. Oh, sama juga di sini ya. Allahu Akbar. Kirain cuma saya yang butuh uang. Allahu Akbar. Begitu. Kita masih ingat. Menunjukkan apa? Dunia ini tidak lama, ikhwah, ayah, bunda, saudaraku. Dunia tidak lama. 60, 70 tahun. Ada yang lebih, bahkan ada yang kurang daripada itu. Ingat, alam kubur lebih lama daripada hidup kita di dunia. Mereka yang sudah wafat 100 tahun yang lalu sampai hari ini belum kiamat, berarti di alam barzakh sudah 100 tahun. Mereka yang sudah wafat 1000 tahun yang lalu sampai sekarang belum kiamat, 1000 tahun dia di alam barzakh. Nanti saat kita mati, kita nggak tahu saat setelah kematian kita berapa lama lagi kiamat akan datang. Yang jelas semua pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Yang bilang mati, mati juga. Mati kita semua. Lalu kalau sudah mati di alam barzakh, berapa lama kita tidak tahu. Bisa jadi alam barzakh kita lebih lama daripada hidup kita di dunia. Terus apa yang kita rasakan di sana? Cuman ada dua, nikmat kubur, azab kubur. Yang di dunianya dia taat, insya Allah alam barzakhnya, alam kuburnya dibahagiakan oleh Allah. Tapi buat mereka yang di dunianya tidak ikut ilmu, tidak mau belajar, tidak mau berzikir, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, siap-siap ada di alam kubur, dia mendapat siksa. Karena ada hadis Nabi, Rasul pernah mengetahui ada orang yang dikubur sedang disiksa, la yu'adzabani min kabirin, disiksanya bukan karena perkara besar, tapi apa?
ada yang suka namimah, mengadu domba. Nah, ini banyak sekarang kejadian lewat WA, lewat potongan-potongan video, lewat tulisan-tulisan, lewat spanduk-spanduk. Kadang-kadang terjadi perpecahan, provokasi dari situ. Makanya hati-hati kalau nge-share sesuatu. Namimah, mengadu domba. Orang yang mengadu domba disiksa di kubur. Yang kedua, siapa? Ada orang yang disiksa di kubur karena apa? Maaf, buang air kecil tidak istinja di ban mobil, di bawah pohon, di gang jalan. Itu biasanya laki-laki. Kalau perempuan ada yang begitu kebangetan benar. Kalau semua yang dimuliakan oleh Allah, baru alam kubur. Dan ingat, alam kubur pun ada apa? Di antaranya ada, ya disebutkan itu ada apa nih buat perempuan, buat ibu-ibu, mohon maaf. Ya. Seperti diceritakan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada seorang wanita yang payudara mereka sedang dicabik-cabik oleh ular yang ganas. Nabi tanya sama malaikat Jibril, siapa mereka? Allawati yamna'na auladahunna albanahunna. Salah satu siksa kubur diantaranya buat wanita adalah apa? Buat wanita dicabik-cabik ular yang ganas. Payudara mereka dicabik-cabik oleh ular. Siapa mereka? Mereka yang punya anak tidak mau menyusui anaknya sendiri. Mungkin di sini tidak ada, tapi daerah yang lain ada wanita setelah melahirkan anak karena dia bekerja, karena dia aktif dalam sosial media supaya tubuhnya tetap menarik, supaya tetap cantik. Kadang-kadang tidak mau menyusui anaknya. Anaknya tidak disusui, tapi bapaknya boleh. Nah, ini yang repot. Kalau semua yang dimuliakan oleh Allah, ada siksa kubur. Makanya buat para ibu, ketika lahir anak, susui anaknya. Kalau bisa haulain kamilain 2 tahun secara sempurna. Allahu Akbar, supaya tidak stunting. Dari mana? Mulainya dari ASI. Makanya ibunya harus sehat, ibunya harus kuat, pikirannya tenang. Insya Allah anaknya akan mendapatkan juga yang baik, yang halal, yang thayyib. Insya Allah tumbuh berkembang dengan baik. Bapak Ibu, dunia mungkin 60-70 tahun. Lihat nanti alam kubur lebih lama. Lalu alam akhirat khairun wa abqa. Ingat, jangan sampai tertipu oleh dunia. Banyak orang pengen cepat kaya, banyak orang pengen cepat dapat jabatan, banyak orang ingin kekuasaan, banyak orang ingin mendapatkan sesuatu, tapi tidak dengan jalan yang benar. Dia lupa kalau dia nggak taubat dan dia asyik menikmati kejahatan, asyik menikmati kezaliman, asyik dia menikmati sesuatu yang tidak haknya. Lihat nanti alam akhirat lebih lama daripada dunia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayo mulai dari mana? Hidupkan malam kita, jangan sia-siakan. Peristiwa besar kan terjadinya malam hari Isra Mi'raj, malam hari Al-Quran turun juga malam. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, hidupkan malam dengan apa? Salat tahajud. Kalau kita resah, punya masalah, punya harapan, sekarang gimana? Bangun malam. Ini kalau lihat wajah-wajahnya pemain malam, senang bangun malam. Kan bagus, jamaah takwa selesai Isra Mi'raj, niat nanti malam mau bangun. Malaikat sudah lihat, wah kayaknya mau bangun nih.
Sudah bangun diikutin ke belakang. Dari belakang wudhu kah dia, sholat kah dia, munajat kah dia. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa keberkahan hidup kita mulai dari mana? Malam-malam hari hidupkan dengan ibadah kepada Allah. Bukan hanya sepak bola kita tonton, bukan hanya main game buat anak-anak kita, bukan hanya nongkrong-nongkrong di warung kopi, bukan hanya menghabiskan malam dengan sia-sia, tapi usahakan malam kita bersama dengan Allah, munajat, berzikir, berdoa. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang pingin kedudukan mulia, yang pingin dapat kedudukan terpuji di sisi Allah, siapapun dia, petanikah, gurukah, pejabatkah, ulamakah, siapapun, fatahajjad bihi, bangun malam, insya walau rakaataini, walaupun mampunya hanya 2 rakaat, bangun malam 2 rakaat. Bisa tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dulu Al-Imam Ali Zainal Abidin sampai 1000 rakaat. Kok bisa 1000 rakaat? Iya, beliau kalau sholat nikmat khusyuk, 2 rakaat senang bahagia. Sholat lagi, kenapa senang? Kayak kita minum kopi nyaman enak. Kita minum, mau ulang lagi nggak? Mau ulang lagi nggak? Maksudnya kode ini. Ulang lagi, minum lagi, senang lagi, besok ulang. Begitulah orang yang sholatnya nikmat, yang sholatnya khusyuk. Kalau dia merasakan bahagia, pasti nggak merasa berat. Ada azan, kumandang azan, Allahu Akbar, senang aku dipanggil olehmu ya Allah. Dia sholat dengan nikmat, Allahu Akbar. Sholatnya dia lakukan dengan khusyuk, wudunya baik benar, sholatnya nikmat, Allahu Akbar. Lihat orang-orang yang sholat ini luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau sholat, ayo apa? Sholatnya berwudu dulu, wudu. Idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nanti orang-orang yang sholat dengan wudunya diharapkan wajahnya wajah yang terjaga, pandangan matanya pandangan yang terjaga, tangannya tangan yang terjaga. Dia nggak mengambil hak orang lain, dia nggak mengambil yang bukan miliknya. Kenapa? Diwudukan. Masa dia angkat tangan Allahu Akbar yang tadi wudu masih mengambil hak orang lain? Nggak bisa lagi. Kakinya dia langkahkan ke tempat-tempat yang baik, insya Allah karena wudunya. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat-nikmat kita bersih-bersih saat kita wudu. Apalagi sholatnya masya Allah, pakaiannya indah, pakaiannya rapi. Tanggal 11 APK sudah nggak boleh ada. Maka jangan lupa kaos-kaos yang ada paslon, kaos-kaos yang ada calon legislatif jangan dipakai sholat. Baliho aja harus copot. Ini mau sholat lihat paslon, repot kita. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, indah. Ayo hidupkan malam-malam kita. Maka kita niatkan sebentar lagi kita berdoa. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, niat nanti malam kita mau bangun untuk sholat tahajud. Insya apa artinya badan sehat? Apa artinya kita punya fasilitas bagus tapi nggak banyak sujud, nggak banyak deket-deket sama Allah? Baju bagus pakai kondangan, baju mahal-mahal pakainya cuma sekali-sekali,
Harusnya yang mahal sering dipakai, sayang-sayang kalau nggak dipakai. Jadi boleh besok ibu-ibu pakai mukena. Apa namanya mukena kalau di sini? Telepung. Hah? Telepung. Wah, pakai telepung. Beli sajadah yang mahal 2 juta, 3 juta. Kok mahal kali? Iya, supaya sujudnya lama. Sayang dong. Masa beli mahal-mahal, pakainya sedikit, sebentar-sebentar. Itu. Allahu Akbar. Baik, hidupkan malam kita. Anak-anak muda, jangan habiskan malam dengan sia-sia, killing time, ngobrol sana sini tidak jelas, mabuk-mabukan, musik yang kemudian mengundang huru-hara, bukan tidak boleh. Tapi ayo hidupkan malam-malam kita. Mendingan kalau sudah malam tidak ada kegiatan lain, istirahat tidur. Buat apa? Nanti malam kita mau bangun prime time, orang-orang beriman sulusul lail. Dan Allah sudah menjanjikan dalam hadis qudsi, kalau ada orang yang berdosa minta ampun, diampuni dosanya. Ada orang yang minta dia punya hajat sama Allah, nanti dikabulkan hajatnya. Yang belum punya jodoh ketemu jodohnya. Yang ingin punya anak soleh soleha, anaknya soleh dan soleha. Yang ingin usahanya barokah, insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ikhlas semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Isra dan Mi'raj ini juga menggambarkan kepada kita tentang apa? Tentang perjuangan. Kita ini bahagia di Indonesia, di Wanasaba ini kita bisa beriman karena dakwanya Rasul. Mekah Madinah jauh dari kita, naik pesawat 9 jam lebih lama. Kalau berangkat ongkosnya mahal, kita bersyukur Islam sampai ke sini dan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya karena dakwanya Rasulullah. Beliau ajarkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ajarkan tabi'in, tabi'in, terus sampai tuan guru kita, sehingga Islam bisa sampai kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi lihat, perjuangannya luar biasa. Nabi ketika mendakwahkan tentang al-Islam, Nabi dihina, dicaci maki, diintimidasi, diperlakukan dengan keji. Ketika masih ada Sayyidah Khadijah, ada yang menjaga beliau. Masih ada Abu Talib, ada yang menjaga beliau. Ketika keduanya wafat, semakin menjadi-jadi kekejian orang-orang musyrikin. Kotoran onta ditaruh di paha, di kepalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah menjadi target pembunuhan. Jadi dakwahnya dijegal. Nabi berangkat ke Taif bukan disambut dengan gembira, malah dilempari batu berdarah-darah. Tapi ingat, Nabi ketika malaikat menawarkan, aku diperintahkan oleh Allah memenuhi apa yang kau mau, apa saja. Apakah aku lemparkan gunung ini kepada mereka? Nabi, la fa innahum la ya'lamun. Hari ini mereka belum paham, mereka belum mengerti, tapi insya Allah nanti ada keturunan mereka yang beriman. Artinya terus dakwah itu berjalan. Untuk mewujudkan sesuatu yang baik butuh perjuangan dan pengorbanan. Siapapun kita yang punya cita-cita mulia, tidak begitu saja akan tercapai. Pasti harus ada perjuangan dan pengorbanan. Maka hari ini belajarlah kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus berjuang, terus berkorban, dan terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, istiqomahlah kalian. Tidak akan orang-orang sesat itu bisa membahayakan kalian jika kalian sudah mendapat petunjuk Allah. Kepada Allah lah semua akan kembali. Nanti Allah akan sampaikan tentang apa-apa yang sudah kita lakukan.
insya Allah yang istiqomah dia akan selamat dan barokah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan kepada kita, dan insya Allah sisa umur kita, insya Allah sisa umur yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan taubat, kita dalam keadaan taat, dan insya Allah nanti meraih husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kami mengundang insya Allah besok ya Tuan Guru di Pondok Pesantren Rabbani, di tempat guru kita Tuan Guru Habibur Rahman LC, insya Allah jam 8 pagi. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, atau kalau enggak kami undang datang ke Sentul Bogor, Jawa Barat. Cepet kok ya, tadi saya dari Jakarta 10 menit ke sini Pak Sekam, cuma 10 menit 10 menit meleknya, sisanya tidur di pesawat. Allahu Akbar, senang. Tadi sudah makan pelecing kangkung, sudah makan ayam tawuran, Masya Allah berkah. Jadi kami tunggu setiap bulan di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Kalau ada yang tanya-tanya dulu, ada Kiai Arifin Ilham dengan zikirnya masih ada enggak? Insya Allah masih terus kami lanjutkan. Kami murid-murid santri-santri beliau melanjutkan. 20 tahun kami mendampingi beliau. Baik beliau masih sehat sampai di penghujung wafatnya beliau, kami sudah diamanahi, kalau nanti abang tidak ada, antum lanjutkan harokah zikir ini. Maka kami keliling-keliling Indonesia, keliling kemana-mana melanjutkan dakwah beliau, dan doakan anak-anak beliau insya Allah juga menjadi pelanjut dakwah beliau. Dan kita semua terus zikir dimanapun berada. 20 tahun kami dampingi beliau sampai akhir hayat beliau. Kami menyaksikan bagaimana beliau menghembuskan nafas terakhir. Masya Allah, beliau luar biasa. Ketika sakit sekalipun di rumah sakit tetap jaga sholat malam, tangan dengan selang-selang. Beliau ke kamar mandi berwudu, sholat malam. Waktu itu bulan Ramadan, beliau masih khatamkan Al-Quran. Beliau masih keliling dari kamar-kamar lain memotivasi, mendoakan orang-orang lain yang sakit. Beliau kasih hadiah dengan sedekahnya. Beliau tetap jaga amalan-amalan sampai akhir hayat. Sebelum beliau menghembuskan napas terakhir, waktu itu beliau sudah pesan, saat nanti aku menghadapi sakaratul maut, bacakan ayat Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Beliau wafat di Pineng, Malaysia, kemudian dimakamkan di Gunung Sindur Bogor. Ya, atau kalau nggak datang ke Bogor, kadang-kadang kami juga muncul di TV. Kalau tidak ditunggu-tunggu di TV tidak muncul, pasti adanya di CCTV. Ya, mudah-mudahan ketemu lagi berkah. Dan juga ada sahabat kami Ustadz Khalid, ya. Ustadz Khalid tinggal di apa tadi, daerah mana? Plambe, ya. Beliau dulu sering juga ke Az-Zikra Sentul. Beliaulah yang menjadi wasilah kami bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita selalu di taman surganya Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau yang Maha menerima taubat lagi Maha mengampuni. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami, semua dosa yang kami tumpuk sejak akil balik sampai dengan detik ini, dosa-dosa kecil yang belum kami hentikan, apalagi dosa besar yang selama ini kami sembunyikan. Ya Allah, bukakan mata hati kami, karuniakan hidayah, rahmah, inayah, mahabbah dan ma'rifat-Mu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ampuni sayangi ummi abi kami, ampuni sayangi berkahilah ibu dan ayah kami, muliakan mereka dunia akhirat,
angkat derajatnya, tambah kemuliaannya, sehat afiatkan beliau bila saatnya ajal beliau. Ya Allah, wafatkan ibu ayah kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jinan, taman-taman surgamu. Ampuni sayangi kakek nenek kami, mertua kami, istri, suami, anak-anak, menantu, cucu, semua keturunan kami sampai akhir zaman nanti. Ya Allah, ampuni guru-guru kami. Ya Allah, tambahkan kemuliaan Syekhuna wa murabbi arwahina al-maghfirlah asy-syekh Tuan Guru Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid. Karuniakan surga firdaus untuk beliau ya Allah. Ya Allah, tambahkan kemuliaan Syekhuna wa murabbi arwahina al-maghfirlah Haji Muhammad Arifin Ilham. Semua mursyid kami ya Allah, semua murabbi kami ya Allah, asatid ustazat kami ya Allah, orang-orang yang telah membimbing kami ya Allah, semua orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah, semua orang yang telah berjasa kepada kami ya Allah. Ampuni sayangi semua orang yang pernah kami zalimi, kami sakiti ya Allah. Ampuni mukminin mukminat, muslimin muslimat yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, sayangi, berkahi semua jamaah yang hadir di Masjid At-Taqwa ini ya Allah. Berkahi kami ya Allah, berkahi Wanasaba ini ya Allah, berkahi Lombok Timur ini ya Allah, berkahi negeri kami Indonesia ya Allah. Allahumma ansurna wansuril muslimin wal mujahidin wal mustada'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina. Mereka yang wafat terima sebagai syuhada, mereka yang terluka sehat afiatkan ya Allah, mereka yang kehilangan segalanya ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, kami mohon kepadamu, Allahumma alaika bil yahud al-ghasidin al-mu'tadin ya Allah. Allahumma zalzil aqdamahum wa farriq jam'ahum wa shattit shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ahlikhum wa man a'anahum wa man syarakahum ya Allah. Hancurkan, lantahkan Zionis Yahudi laknatullah alaihim yang mereka telah berlaku keji terhadap saudara-saudara kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, istiqomahkan kami sampai berjumpa denganmu ya Allah. Berilah kami kesempatan taubat sebelum wafat. Kami dapat rahmatmu detik-detik kematian kami. Kami dapat ampunanmu setelah wafat. Ringankan kami menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan benar-benar beriman, dalam keadaan suci berwudu, dalam keadaan berzikir mengingat menyebut namamu. Ya Allah, wafatkan kami dengan kalimat La ilaha illallah. Semua La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah, selamat dari fitnah dunia, selamat dari tipu daya setan, selamat dari siksa kubur, selamat dari azab api neraka. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab yang mulia ini. Ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan, berikan kami kenikmatan menikmati hidangan hidayahmu ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai, mudah-mudahan apa yang Yai sampaikan bermanfaat bagi kami dan menambah ketaqarruban kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan doa yang sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permakluman kami mohon kepada para tamu undangan yang mendapatkan undangan, kami harapkan untuk menerima ala kadar yang sudah disiapkan oleh panitia di Serambi Masjid. Sekali lagi para tamu undangan kami persilakan untuk menerima ala kadar yang sudah disiapkan oleh panitia di Serambi Masjid di belakang. Kami persilakan.